Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal menyelam ke salah satu legenda paling keren dari tanah Jawa. Ini bukan cuma cerita biasa loh, ini kisah tentang pahlawan, ambisi yang kelewat batas, dan akibatnya, wah, sampai bikin kayangan goyang. Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau seorang pahlawan super, saking kuat dan ambisiusnya, malah jadi ancaman, bahkan buat para dewa sekalipun? Nah, ini dia inti cerita kita. Batasan antara pahlawan dan masalah. Yuk kita bedah bareng. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama jagoan kita, Arjuna. Tapi tunggu dulu, dia ini bukan pahlawan biasa. Justru kekuatannya yang luar biasa itu, malah jadi sumber masalahnya sendiri. Gimana ceritanya tuh? Buat yang mungkin belum familiar, Arjuna ini salah satu dari Pandawa 5 yang legendaris itu loh. Putra-putra Prabu Pandu dari kisah epik Mahabharata. Jadi, garis keturunannya emang bukan kaleng-kaleng. Nah, dari kelima Pandawa, Arjuna ini bisa dibilang the rockstar-nya. Dia itu jagoan panah paling top dan, dengerin ini, dia dianggap titisan Dewa Indra, dewa perang. Jadi soal kekuatan udah level dewa deh. Tapi, disinilah masalahnya dimulai. Punya kekuatan level dewa ternyata nggak bikin dia puas. Nggak cukup, Arjuna ini punya hasrat yang, nggak ada habisnya. Dia selalu pengen lebih. Dan sifat haus inilah yang jadi biang kerok semua kekacauan nanti. Jadi, gimana caranya ambisi sebesar itu diwujudkan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin wah, karena tindakannya ini sampai mengancam seluruh alam semesta. Jadi, buat ngejar kekuatan yang lebih dahsyat lagi, Arjuna ini melakukan tapa brata. Dia pergi jauh ke gunung terpencil, duduk diam di atas batu, dan fokus, bener-bener fokus. Siang malam, pikirannya cuma satu, kekuatan. Dan ini dia bagian gilanya. Saking fokusnya meditasi Arjuna, tubuhnya mulai bersinar. Tapi bukan cuma itu, gunung tempat dia duduk mulai tumbuh. Beneran, gunungnya makin tinggi, seolah-olah mau nyundul langit. Nah, ini dia masalah besarnya. Keinginan pribadi Arjuna sekarang jadi ancaman buat semua. Puncak gunung itu terus naik, sampai menabrak kahyangan alam para dewa. Akibatnya, guncangan hebat dan rumah para dewa itu terancam hancur lebur. Jelas, para dewa panik bukan main. Mereka coba segala cara buat menghentikan Arjuna, tapi ya itu, Arjuna ini udah kayak tembok baja, susah banget digoyahin. Langkah pertama, mereka coba pakai logika. Dewa Narada, utusannya dewa, turun langsung buat ngomong baik-baik. Woi Arjuna, berhenti dong, kahyangan bisa hancur. Tapi, Arjuna cuek bebek, nggak digubris sama sekali. Oke, cara baik-baik gagal, para dewa pun ganti strategi. Kali ini mereka coba pakai godaan. Dan bukan sembarang godaan loh, mereka kirim 7 bidadari tercantik sekayangan. Dibisikin mesra, ditarikan di depannya, dicolek-colek, tapi hasilnya nihil. Konsentrasi Arjuna benar-benar anti goda, gagal total. Cara halus gagal, sekarang coba cara kasar. Kalau digoda nggak mempan, mungkin ditakut-takutin bisa. Para dewa mengirim pasukan dedemit dan iblis. Ternyata malah jadi bumerang. Bukannya takut, Arjuna malah makin khusyuk meditasinya. Sampai-sampai para dedemit ini lapor, ampun Batara Guru, dia malah makin fokus. Wah, para dewa bener-bener pusing 7 keliling deh. Di saat semua udah pasrah dan putus asa, para dewa ingat masih ada satu harapan terakhir. Sosok yang nggak tinggal di kayangan, tapi bijaksananya luar biasa. Situasinya udah gawat banget nih. Kayangan udah mau runtuh. Siapa lagi coba yang bisa dimintai tolong? Dan mereka pun berpaling ke Semar. Nah, ini dia kuncinya. Semar ini bukan cuma sosok sakti, tapi dia juga pengasuh dan guru para Pandawa. Dia kenal Arjuna luar dalam. Ada ikatan pribadi di antara mereka. Semar ini bijak banget. Dia tahu ngomong baik-baik, ngerayu, atau nakut-nakutin gak akan ada gunanya. Rencananya beda, bukan persuasi, tapi dekonstruksi. Langsung aksi. Dan inilah klimaksnya, Semar sama saudaranya, Togok, langsung ngubah wujud jadi raksasa super besar. Mereka berdiri di sisi-sisi gunung, dan dengan sekali tebas, wus, puncak gunung itu dipotong sampai putus. Kebayang gak suaranya kayak apa? Gemuruhnya itu yang akhirnya bikin kahyangan selamat. Nah, suara dahsyat puncak gunung yang kepotong itu akhirnya berhasil membangunkan Arjuna dari meditasinya. Terus, apa yang terjadi?
Dan coba tebak reaksi pertamanya. Bukannya sadar, dia malah ngeluh. Loh, guru, kenapa diganggu? Gara-gara suara ini aku jadi gagal dapat kekuatan tambahan nih. Dia sama sekali nggak sadar kalau hampir bikin kiamat. Fokusnya cuma ke ambisinya sendiri. Disinilah Semar, sebagai guru, memberikan pelajaran paling penting. Dia bilang, tapamu itu meresahkan para dewa. Apa kekuatanmu sekarang belum cukup? Seorang kesatria sejati itu harusnya rendah hati. Intinya, kekuatan sejati itu bukan soal nambah kesaktian, tapi soal tahu diri dan gak merugikan orang lain. Dan yang paling keren, jejak cerita ini beneran ada di dunia nyata loh. Gunung utama tempat Arjuna bertapa sekarang dikenal sebagai Gunung Arjuna. Sementara potongan puncaknya yang dipotong tadi, itu jadi Gunung Wurung, yang artinya gunung gagal. Jadi kayak monumen pengingat gitu tentang ambisi yang salah arah. Legenda ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan penting kan? Apa sih kekuatan sejati itu? Apa benar dengan terus-terusan ngejar lebih banyak kuasa? Atau justru dengan tahu kapan harus bilang cukup? Mungkin ya, kebijaksanaan tertinggi itu bukan soal seberapa tinggi kita bisa mendaki, tapi soal tahu kapan kita harus berhenti sejenak. Gimana menurut Anda?